Kali ini kita akan membahas film 4x4 yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang maling yang terjebak di dalam sebuah mobil yang sudah dimodifikasi agar tidak bisa dicuri. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota di Argentina, di mana tempat itu dipenuhi dengan pengamanan yang super ketat karena di tempat itu sangat rawan terjadinya pencurian. Lalu kita melihat seorang pria bernama Shiro yang sehari-harinya melakukan aksi pencurian dan ia berhasil membobol sebuah mobil yang terparkir untuk mencuri radionya. Ia juga mengencingi mobil itu untuk kepuasannya sendiri. Tetapi tiba-tiba saja mobil itu tidak bisa dibuka. Walaupun Shiro sudah melakukan segala cara, dari membuka paksa pintu, memukul kaca, bahkan ia sudah menembak kaca tersebut yang malah berbalik mengenai kakinya. Tampaknya mobil tersebut sudah dirancang untuk menjebak maling di dalamnya. Mobil itu juga kedap suara dan juga menggunakan kaca yang sangat gelap, sehingga orang-orang tidak bisa melihatnya dari luar. Ditambah lagi ponselnya kehabisan baterai dan membuat hari itu menjadi hari paling sial di hidupnya, hingga ia tertidur di mobil itu. Keesokan harinya, Shiro memasang kembali radio yang ia curi untuk mendengarkan musik. Tetapi terdapat seseorang menelepon dari radio itu, yang ternyata adalah sang pemilik mobil bernama Enrico. Ia mengatakan kalau mobilnya sudah 28 kali dirampok oleh seseorang. Hal itu membuat ia memodifikasi mobilnya dengan super canggih. Dan ia juga mengetahui kalau mobil sudah dirampok melalui alarm yang terhubung ke ponselnya. Mobil itu juga dilengkapi baja dan kaca anti peluru, beserta sebuah bom yang dapat diledakkan oleh Enrico kapanpun dia mau. Selain itu, Enrico juga dapat mengontrol mobil tersebut dari kejauhan. Di saat itu, Shiro meminta air kepada Enrico. Lalu telepon itu terputus dan tiba-tiba AC di mobil itu menyala. Awalnya Shiro senang dengan hal itu, tetapi AC itu tidak pernah mati, sehingga membuat Shiro sangat kedinginan di dalam mobil. Sehingga ia menutup AC-AC tersebut menggunakan koran, dan tak lama kemudian ada polisi yang datang untuk menilang mobil itu. Karena menggunakan kaca yang sangat gelap, Shiro lalu memanfaatkan hal itu untuk meminta bantuan. Tetapi sepertinya suara Shiro tidak terdengar dari luar. Teriakan itu lalu membuat Shiro menjadi kehausan dan ia menelpon Enrico untuk meminta air. Di sana Enrico memberitahukan kalau ada sedikit air di belakang mobil melalui selang pembersih kaca. Tetapi setelah itu, di malam harinya, ia malah kelaparan dan hanya bisa melihat seseorang yang memesan makanan. Keesokan harinya, ia mencoba kembali membobol pintu dan Enrico kembali menelepon. Di sini Shiro mengatakan luka tembak di kakinya semakin memburuk dan membuat ia demam pada saat itu, sehingga Enrico menghidupkan sistem pemanas untuk membuat keadaan Shiro sedikit membaik. Lalu di sini Enrico mengatakan kalau hidupnya kemungkinan tinggal 1 tahun lagi akibat tumor yang dideritanya beserta perampokan yang telah ia alami. Setelah telepon itu mati, Shiro sangat kelaparan sampai-sampai ia terpaksa memakan kertas dari sebuah buku mobil dan meminum air kencingnya sendiri. Lalu terdapat pencuri lain yang ingin mencuri mobil itu, tetapi ia tertangkap oleh penduduk di sekitar. Kemudian pada malam harinya, Shiro tidak mau mengangkat telepon dari Enrico dan ia yang masih kelaparan mencoba untuk memakan belalang yang terjebak. Tetapi karena ia kesepian, Shiro melepaskan belalang itu untuk menemaninya di sana. Keesokan harinya, Enrico mengatakan kalau ada coklat di mobil itu. Shiro lalu mengambilnya dan memakan coklat tersebut tanpa air minum. Lalu ia mencoba untuk menjemur baterai teleponnya, berharap dapat terisi. Dengan cara tersebut, ia juga berhasil membuat lubang kecil di pintu mobil. Tetapi suaranya yang lemah membuat orang di luar tidak bisa mendengarnya. Lalu ketika Enrico menelpon, ia mengatakan kalau telah mendatangi istri Shiro dan juga memberikannya beberapa uang. Tetapi Shiro tidak percaya dengan hal itu. Lalu baterai yang sebelumnya dijemur oleh Shiro terisi sedikit dan ia mencoba untuk menelepon istrinya. Tetapi telepon istrinya mati. Begitu juga dengan telepon milik Shiro. Pada malam harinya, Shiro mencoba untuk menekan mobil itu yang membuat mobilnya menyala. Tetapi karena transmisinya rusak, membuat mobil itu hanya bisa mundur dan ia menabrak tiang listrik hingga ia berhasil keluar dan mencari toko terdekat untuk minum
dan juga makan. Tetapi itu hanyalah sebuah mimpi dari Chiro. Di sini, Chiro memutuskan untuk bunuh diri, tetapi peluru pistol itu macet. Tak lama kemudian, Enrico sudah ada di depan mobil dan menyalakan lampu mobil untuk menunjukkan keberadaannya. Ia lalu masuk ke dalam mobil dan terlihat merasa puas setelah menyiksa Chiro di dalam mobil. Enrico yang seorang dokter di sini ditelepon oleh pasiennya, dan kesempatan itu membuat Chiro melepaskan tembakan ke arah Enrico hingga ia berhasil kabur. Karena sudah sangat lemah untuk berteriak, ia melepaskan tembakan untuk memancing orang-orang datang. Tetapi Enrico ternyata tidak tewas. Ia hanya mendapatkan luka goresan di pipinya. Tapi seorang polisi yang berpatroli mendengar suara tembakan itu, sehingga Enrico terpaksa menyandra Chiro di sana. Beberapa jam kemudian, tempat itu sudah dipenuhi oleh polisi dan warga yang berdatangan. Namun karena masalah itu belum selesai, membuat polisi akhirnya mendatangkan seorang negosiator untuk bernegosiasi dengan Enrico. Di sini Enrico menyinggung kinerja polisi, di mana banyak para pencuri yang dibebaskan begitu saja, sehingga membuat mereka tidak jerah dan mengulangi perbuatannya. Dari itu, ia mencoba untuk mengadili pencuri tersebut dengan caranya sendiri. Hal itu juga didukung oleh warga yang datang. Namun, karena masalah belum selesai, negosiator ini lalu mencoba untuk mengancam Enrico agar menembak Chiro, tetapi hal itu akan membuat anaknya dicap sebagai anak seorang pembunuh. Hal itu membuat Enrico berpikir 2 kali, dan ia lalu melepaskan Chiro. Tapi setelah itu, Enrico tidak menyerahkan diri. Ia yang berpikir hidupnya tinggal 1 tahun lagi, memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan meledakkan mobil tersebut. Setelah kejadian itu, membuatnya menjadi viral, di mana rendahnya tingkat keamanan dan juga keadilan di Argentina. Seperti yang dikatakan Enrico sebelumnya, di mana Chiro yang sudah banyak melakukan kejahatan, tapi tampaknya ia akan segera dibebaskan. Baiklah, sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Ketika hukuman gagal memberikan keadilan, masyarakat mulai menciptakan hukumannya sendiri. Dan di sanalah keadilan berubah menjadi balas dendam. Akibat sistem yang gagal memberikan perlindungan dan keadilan secara merata, serta efektivitas hukum, keadilan sosial, dan juga tanggung jawab negara terhadap warganya, baik korban maupun pelaku.